Oke, udah ada suaranya ya. Share screen. Jadi ini urutan-urutan desainnya ya. Jadi pertama itu kita punya denah dari arsitek, ya kan, gambar rumah, gambar gudang dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah kita berdasarkan denah arsitek tersebut kita buat modelnya. Kita buat modelnya di SAP 2000, kita input beban-bebannya, ya kan. Lalu kita run analisa gaya dalamnya, kita dapat aksial, kita dapat momen, kita dapat gaya geser, kita dapat reaksi tumpuannya. Tumpuannya banyak, ada tumpuan atau dan macam-macam. Nah, setelah dapat itu dianalisa, ya kan, untuk elemen struktur balok, kolom, itu dia bisa langsung didesain, ya kan. Tapi kalau plat itu biasanya desainnya ada yang cara manual, ya kan, ada yang desain manual di sini, desain manual itu misalnya plat lantai. Nah, jadi flowchart SAP 2000 itu sesederhana ini, teman-teman. Ada denah, dimodelkan, dikasih beban, dianalisa, dapat gaya-gaya dalamnya, kita periksa gaya-gaya dalamnya sudah benar atau belum, lalu kita desain, kayak kan. Kita desain, baru nanti jadilah gambar struktur. Jadi gambar struktur, ya kan. Nah, kurang lebih teman itu flowchartnya. Jadi ketika nanti pas analisanya ada yang nggak oke, misalnya bentuknya nggak benar atau dan sebagainya, kita balik lagi ke model. Atau misalnya kalau desainnya nggak oke, ini flowchartnya kita balik lagi ke sini. Kita periksa lagi modelnya, apakah bebannya udah benar, apakah modelnya udah sesuai, baru kita intinya muter-muter di lingkaran ini sampai ketemu desainnya, jumlah tularnya cukup, dimensinya sesuai sama arsiteknya. Nanti ini harus diperiksa lagi nih desainnya sama arsiteknya cocok apa enggak. Kurang lebih kayak gitu ya penjelasan secara generalnya. Lalu kita masuk ke ini. Jadi yang akan saya ajarkan di sini itu adalah bagian sininya aja nih. Bagian sini aja. Nah, ini akan saya ajarkan. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya pembukaannya. Kita masuk ke sekarang ke SAP 2000-nya. SAP 2000. Kita mulai lagi dari awal, teman-teman. Jadi di SAP 2000 itu pertama, ketika kita buka, tidak ada suara, jadi analis dulu baru desain maupun enggak. Plat pakai PB boleh bang. Jadi kalau misalnya desain plat itu sebenarnya pakai PB 1971 itu bisa. Cuman kalau misalnya mau yang baru itu ada Canadian standar gitu loh. Jadi sebenarnya mendesain plat ini kan tadi urut-urutannya sama kayak mendesain elemen struktur yang lain. Nah, jadi ketika kita mau mendesain plat, ya, itu kita juga harus melakukan analisa manual terhadap si plat itu sendiri. Kita kudu dapat M-nya terutama nih, momennya untuk menghitung manual plat. Nah, cara menghitung momennya itu ada banyak caranya. Bisa pakai PBI, bisa pakai Canadian standar, tapi kurang lebih sama lah caranya. Yang beda hanya nanti koefisien momen di tumpuan, koefisien momen di lapangannya, ya kurang lebih kayak gitu. Bedanya hanya tabel itunya, tapi pada prinsipnya yang sama aja bisa dipakai. Tadi ada yang nanya apa lagi? Jadi analisa dulu bang, baru desain. Iya benar. Jadi yang namanya analisa itu yaitu analisa statik, analisa statik tertentu, statik tidak tertentu, dapat gaya-gaya dalam, ya kan? Gaya-gaya dalam baru dari gaya dalam itulah kita pakai untuk mendesain elemen strukturnya. Jadi pada saat memodelkan pertama kan kita pakai asumsi itu panjang ukuran kolomnya misalnya 30 cm x 30 cm, 40 x 40 cm. Jadi awalnya itu ada preliminarinya. Jadi di dalam desain arsitek itu kan pasti dia udah memperkirakan di sini nih prelim. Ada prelim itu kayak ukuran awal baloknya, misalnya baloknya
500 kali 200, kolomnya 300 kali 300, platnya 12 cm. Jadi preling itulah yang kita modelkan. Tapi itu bukan desain. Itu baru kayak acuan awal. Jadi ketika kita memodelkan, itu beban awalnya pakai itu dulu, pakai berat sendirinya pakai balok ukuran 200 kali 500, kolomnya 300 kali 300, baru nanti ketemulah gaya-gaya dalamnya. Sebenarnya cukup nggak sih? Jadi pada saat di desain itu kita ngecek sebelum ini ya, sebelum masuk ke jumlah tulang dan sebagainya itu sebenarnya ada satu lagi, itu cek desain. Cek itu kayak lendutan sih kebanyakan batas layannya, kayak lendutan maksimumnya terlampauin atau enggak, waktu getar alaminya terlampauin atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau bangunan yang high rise, kalau terlalu lentur itu tidak baik, gitu kan, tidak baik, sehingga batas goyangan alami gedungnya dibatasin, lendutannya dibatasin. Nanti ketika itu udah oke, ya kan, baru kita masuk ke desain. Kurang lebih kayak gitu prinsip cara kerja sederhananya. Ukuran kolom jas lainnya kita modikan seperti gambar sini dulu ya. Jika tidak menggunakan untuk dengan berpindah. Benar. Jadi kan kita mendesain, misalnya saya kasih contoh nih. Saya punya gambar rumah project, misalnya rumah ini, rumah Pak Hussein. Jadi yang sering bertentangan antara struktur arsitek itu biasanya ukuran kolom. Nah, kita juga nggak bisa memaksakan kolomnya harus besar-besar dan sebagainya, karena nanti takutnya akan mengganggu sirkulasi dari bangunan itu sendiri. Makanya sebisa mungkin ukuran acuan dari arsitek itu secara dimensi nggak berubah, tapi kan kita masih bisa main di tulangan gitu. Misalnya kolomnya kekecilan, tulangannya bisa kita tambah banyak, ya kan? Oke, Pak Ilham nggak apa-apa, baru pertama kali gabung. Ntar kita ini saya kasih contoh satu. Misalnya gini. Jadi ini saya punya dana project sih sebenarnya, kecil-kecilan. Misalnya ini. Selamat datang teman-teman yang baru gabung, yang pertama gabung. Misalnya nih, di sini di ASD ini ada kolom. Nah, jadi pertama pada saat kita memodelkan kolom di subnya, itu kita ngikutin dulu ini kolom dari arsitekturalnya ini. Ini kan tebalnya 15 cm. Tebalnya 15 cm, panjangnya 40 cm. Nah, kita ngikutin dulu ini, gitu. Sehingga nanti ketika ukurannya emang harus nambah, kita punya alasan 500 kali 150. Sebenarnya terlalu pipih, terlalu slender lah arah ini. Cuman nggak apa-apa, kita ikutin dulu, sehingga nanti ketika ini pas kita analisa nggak masuk, kita bilang sama arsiteknya, Pak Arsitek, bahwa kolom yang di sini nggak bisa 500 kali 150, dia akan tekuk dan lain sebagainya. Kita tunjukin modelnya kayak gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk di sini kita desain 300 kali 300, enggak. Kita ikutin dulu awalnya ini, baru nanti ketika pada saat mendesain beberapa kali ternyata persyaratannya tidak terpenuhi, baru ukuran dari kolomnya itu yang kita rubah. Kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman. Kita langsung masuk ke chatnya aja. Ke sub 2000-nya. Ini case aja ya. Misalnya ini kayak di sini. Di sini ada kolom kecil. Kalau misalnya kolomnya kekecilan, kalau gede ngalangin tangga atau enggak. Sebagai seorang teknik sipil, kita harus memikirkan hal itu juga. Nggak bisa dengan mudahnya menyatakan itu nggak kuat. Jadi kita kalau misalnya digedein ke arah mana, kita harus kasih pertimbangan itu juga supaya hasilnya nanti nggak cuma kuat, tapi secara sirkulasi bangunan itu tercapai, terpenuhi, ergonomis gitu, nyaman. Oke, kita mulai ke sub 2000-nya ya. Sub 2000. Oke, jadi kita mulai sub 2000-nya. Pertama adalah kalau kita buka sub blank window kayak gini, putih, kita klik ini open atau
new. Pencet lagi. Bang, untuk kolom praktis masuk ke model juga kah? Jadi kolom praktis itu sebenarnya fungsinya untuk membingkai dinding, supaya dia nggak goyang-goyang kayak gitu kan. Dia kalau untuk bangunan yang dua lantai nahan dak lantai itu nggak kuat gitu memodelan. Emang secara nyatanya dia menambah kekakuan dari bangunan, cuman kalau untuk menahan gaya-gaya itu biasanya nggak saya masukkan sih, karena ketika dimasukkan itu tualangannya jadi besar-besar. Jadi emang kayak dinding dan kolom praktis itu hanya jadi beban saja, dimasukkan ke dalam pemodelan hanya sebagai beban merata atau beban garis saja, tidak dimasukkan sebagai elemen struktur kolom yang menahan beban vertikal. Kebanyakan desainer seperti itu. Jadi kita masuk file, open atau new model. Nah, pada saat new model ini kita dihadapin pilihan unitnya. Pertama, acuan kita adalah menggambar. Itu satuannya mau apa? Biasanya sih saya paling simpel Newton milimeter Celsius, sama ini blank. Nah kan, ini ada dua window, kita tutup satu aja. Nah, jadi pada saat memodelkan awal, blank, jadi nanti urutan pertama dalam kita masuk ke ini ya, ke structure. Kita bikin clear auto. Jadi di sub 2000 itu urut-urutannya itu sebenarnya cuma gini-gini aja. Pertama itu adalah chat lagi. Punya saya kalau layarnya putih backgroundnya. Kalau layarnya putih di ini mas, share screen lagi. Di pengaturan di sininya option, ya kan, color, display, ya kan, nanti di sini lihat quick color scheme. Quick color scheme-nya ganti jadi black background, atau background ini diganti warnanya apa? Warnanya jadi hitam. Nanti jadi hitam kok. Oke ya. Nah, ini kita coba dari pertama lagi. Jadi sub 2000 itu urut-urutannya itu cuma sederhana dan hanya bolak-balik gitu-gitu aja. Pertama itu adalah kita buat model, ya kan? Kita buat model, ya kan? Kita buat model, ya kan? Habis itu kita buat beban, ya kan? Habis itu kita analisa, ya kan? Analisa. Udah. Sebenarnya urut-urutannya cuma gini aja terus. Nah, urutan berikutnya adalah ketika memodelkan, itu model itu terdiri dari jadi model itu pertama kita harus bikin material, ya kan, material. Habis itu bikin cross section atau penampang. Habis itu kita bikin load pattern atau load cache ya, load pattern. Habis itu kita input load. Habis itu kita bikin load combination. Ya, jadi habis ini baru ini kita run. Jadi urut-urutannya tuh dalam memodelkan, menggambar, ya kan. Memodelkan itu kan gambar, ini tuh
menggambar di subnya lah ya, menggambar di subnya itu kita harus memasukkan unsur dari materialnya, cross section atau penampangnya ya kan, terus kita bikin load patternnya, kita bebannya kita masukkan ke dalam model tadi, habis itu kita bikin load combination berdasarkan SNI atau peraturan yang berlaku. Habis itu ketika udah semuanya udah masuk, baru kita run. Ketika ketika di run tadi misalnya sudah oke, ya kan, run itu kan ada cek lendutan, habis di run itu ya, lendutan, ada apa sih namanya, base reaction, kalau gempa nanti lah bisa digeser nggak ya? Nggak bisa. Ada lendutan, ada base reaction, habis itu ada natural frequency, ya kan, persyaratan kegempaan, terus nanti baru kalau semuanya itu udah oke, baru gaya dalam baru nanti desain. Jadi urut-urutannya tuh yang akan kita pelajarin itu sebenarnya cuman ini aja, muter-muternya sekitar sini aja dulu. Ya kan, muter-muternya sekitar sini aja dulu. Oke, kita lanjut ya. Dari pertama kita mendefine. Kita udah punya blank, ya kan, blank window. Pertama kita lakukan adalah mendefine dari material. Klik define, menu define, klik material. Di sini sebenarnya udah ada defaultnya. Ini untuk beton dan ini untuk baja. Coba malam ini kita mendesain baja dulu ya, yang gampang. Kita pilih add new material. Add new material, sebenarnya kita ganti user, ya kan, steel kita ganti user. Regionnya ini sebenarnya user, steel user, oke. Nah, di sini kita ganti namanya. Jangan sampai salah ngasih nama. Misalnya kita ganti SS400 ya, bajanya JIS G3101 SS400. Yang harus diisi, nggak boleh salah, adalah berat jenisnya. Berat jenis baja itu adalah 7850 kg per meter kubik, ya kan. Habis itu modulus elastisitasnya 200.000 MPa, FV-nya ini 230 MPa, FU-nya 400 MPa, ininya 230. Ini dilihat di peraturan ya, ada JIS, ada SNI, ada STM, dilihat di masing-masing. Ini kalau misalnya JIS ini tuh SS400 G3101, kalau nggak salah nilainya segini, FY-nya, FU-nya, ini efektifnya, FY efektif, ini FU efektifnya. Oke, kita udah punya satu material. Yang berikutnya, setelah material kita mendefine penampang. Klik define section properties, frame section. Di sini masih kosong, kita add new property. Soalnya kita mau bikin wet flange gitu ya. Nah, yang paling penting dalam desain baja itu profilnya harus ngikutin profil yang ada di pasaran. Jangan region isinya apa? Region isinya user aja. Region isinya user, jadi nanti sebenarnya di sub 2000 itu dia udah bisa mengimpor material yang ada di negara tersebut, cuman karena Indonesia nggak ada, jadi kita bikin user aja kayak gitu. Jadi kita bisa custom materialnya sesuai yang ada di Indonesia. Ya. Nah, terus ketika kita mau mendesain section, ini yang paling penting adalah kita harus punya tabel profil. Tabel profil. Jadi ketika mendesain profil, jangan sampai profil yang kita desain itu ternyata tidak ada di lapangan.
Copy. Share. Nah, ini. Jadi ketika kita mendesain itu boleh salah tebelnya, terutama tebel ya, tebel sayap, tebel badannya, dan panjang sama lebar sayap dan badannya. Itu harus sama persis sama yang di lapangan. Ketika itu berbeda, analisanya menjadi tidak valid gitu. Atau ketika itu yang di lapangan berbeda, desainnya menjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kita mau mendesain ini ya pakai WF. Misalnya kita mau mendesain pakai WF 200-100 5,58 gitu ya. Sama WF 250-125-69 yang paling sering dipakai. Jadi profil ini harus kita input ke dalam SAP 2000 ya kan. Jadi cara bacanya ini tingginya 200, tinggi WF-nya, lebar sayapnya 100 ya kan. Yang angka yang paling kecil itu adalah tebal web atau badannya. Nah, kalau tebal yang lebih besar itu adalah tebal sayapnya. Selalu seperti itu. Jadi tebal sayap selalu lebih besar daripada tebal badannya. Kita masuk ke SAP 2000. Misalnya kita bikin tadi ya WF 150 WF 200 kali 100 kali 5,5 kali 8. Kita isi di sini. Offset head T3 yaitu 200 tingginya, top flange width lebar flange atasnya itu 100, top flange thickness-nya ketebalan sayap atasnya itu tadi 8 mili, web thickness-nya itu tadi 5,5 mili, bottom flange width-nya lebarnya itu 100 mili, 10 cm, bottom flange thickness-nya itu tadi 8 mili. Nah, ini kita masukkan, kita klik OK. Nah, jangan sampai salah nih, materialnya harus diisi sesuai tadi material baja yang udah kita bikin, SS400 J31, CISG 3101. Kalau ini materialnya salah, nanti analisanya dia salah juga. Jadi seolah-olah material ini mutu bajanya itu bukan sesuai yang kita desain. Oke, kita bikin satu lagi, copy property. Kita bikin WF 250 kali 125 kali 6 kali 9. Ini tingginya 250 mili, lebarnya 125 lebar sayapnya, tebal sampai 9, ininya 1. Jadi kita udah punya dua profil ya, WF 200 sama WF 250. Kita klik oke. Terus berikutnya kita udah punya material, kita udah punya cross section, berikutnya kita adalah menggambar. Nah, jadi sebelum kan kita harus memasukkan beban ke dalam model. Nah, langkah berikutnya kita adalah menggambar. Jadi dari blank window ini kita klik kanan, edit grid data, kita modify gridnya. Nah, jadi di sini kita bikin garis. Kita bikin garis imajiner yang menunjukkan grid. Misalnya ini X0, misalnya ini 0, 3000, satuannya jangan sampai salah ya. Tadi satuannya di pojok kanan bawah itu Newton milimeter. Jadi di sini pas kita bikin gridnya juga satuannya harus milimeter. Misalnya ini saya bikin grid kelipatan 3, ini juga sama. Ini misalnya 4000, 8000, dan 12.000.
Terus ini Z-nya 0 dengan kata itu sama. Oke. Kita udah punya grid kelipatan 3 meter, kelipatan 4 meter, sama Z itu untuk arah tinggi 4 meter, kelipatan 4 meter. Oke. Klik 3D. Nah, jadi kita udah punya grid kayak gini. Kalau misalnya bangunan secara arsiteknya itu gridnya aneh, itu kita bisa memodelin dari model 3D yang harus kita gambar di AutoCAD gitu. Nanti videonya ada kok di grup Facebook. Kalau misalnya pertemuan kemarin atau beberapa hari yang pertemuan kemarin kalau misalnya. Ada nanya lagi. Bang, kalau pemodelan flat di struktur baja itu otomatis jadi komposit atau gimana? Kalau di sini itu otomatis jadi komposit. Kayak gitu. Cuman plat elemen plat shell di dalam sub 2000 itu kita tidak dia menambah kekakuan si strukturnya, cuman kita tidak desain dia sebagai menahan gaya-gaya dalam, jadi harus kita desain sendiri manual kalau plat kayak gitu. Atau yang biasanya sering saya lakukan adalah seperti itu. Jadi dia udah komposit jadi satu. Kita coba ya nanti ya. Ini kita bikin gudang aja deh yang paling gampang. Jadi kita udah punya grid di sini kan. Kita bisa klik planarnya, XY, plannya, XZ, YZ. Misal tambahkan plat bondek, gimana pemodelannya? Jadi kalau bondek itu kan sebenarnya apa bedanya plat bondek sama plat biasa yang tebal 12. Jadi yang berpengaruh itu hanyalah berat sendirinya bebannya. Misalnya gini, plat bondek itu jadi kan kalau plat bondek itu kan sebenarnya corrugated kayak corrugated kayak gini. Nah, tebal platnya 12 cm misalnya, tulangannya di sini, tulangannya di sini. Jadi yang harus dimasukkan ke dalam pemodelan adalah misalnya tebal ini tuh kan biasanya kalau nggak salah sekitar 5 sentian. Ya kan, kalau ini 12 cm, ya kan berarti kan ini 7 cm, ini 7 cm. Berarti sebenarnya ini kalau diambil garis tengahnya, ya kan, plat yang dimasukkan di dalam model sub 2000-nya itu tebalnya bukan 12 cm, karena kita memasukkan plat itu hanya untuk berat sendirinya saja dan sebagai bantuan dalam mendistribusikan beban ke elemen struktur balok dan kolom. Jadi kalau kita bondek dimasukkan ke dalam sub itu, kalau tebalnya 12, ya kan, misalnya kita pakai corrugated yang 5 cm, itu jadi tebalnya ini bukan yang kita masukkan slabnya itu bukan 12 cm, ya kan, tapi yang dipakai itu adalah 7 ditambah 5/2, ya kan, 9,5 cm gitu. Jadi itu hanya fungsi sebagai menyalurkan berat sendiri dari platnya itu saja. Kayak gitu. Kita nggak menganalisa tulangan platnya di dalam sub gitu kan. Setahu saya hanya baru bisa mencapai gaya dalamnya saja sih yang sering saya lakukan. Gitu ya. Kita masuk ke subnya. Oke. Kita bikin ini. Tadi kan kita udah punya model, kita bikin gudang. Misalnya gitu, kita gambar. Nah, jadi di dalam sub itu hampir sama
kayak AutoCAD, dia bisa copy, bisa nge-replace, bisa nge-move, cuman nggak bisa pakai shortcut. Dia Cartesian coordinate base. Jadi ketika kita menggambar, kita harus menginputnya, menggesernya berdasarkan koordinat. Ini saya kasih contoh. Misalnya ini kita bikin kayak gini, kita kasih tumpuan dulu. Jadi tadi kan gambar kan klik yang sini sebelah kiri nih, draw frame cable, ya kan? Ini frame yang mau digambar, garis yang mau digambar ada di sini sectionnya apa? Ya kan, sectionnya kita tadi punya WF 200 sama WF 250. Saya pakai WF 200 dulu pertama. Ya kan, momen rilisnya kita bikin continuous dulu, sambungan jepit. Kita gambar, udah jadi gambarnya, kita kasih tumpuan, kita klik joinnya. Pas buat garisnya tidak per titik ke bank, apakah tidak masalah? Nggak bisa. Jadi kalau di SAP 2000 itu sebaiknya semua garis itu snap to koordinat. Karena nanti ketika nggak nempel sama koordinatnya, misalnya gini ya, misalnya saya kasih contoh, saya mau bikin titik di tengah-tengah sini nih, ya kan? Cuman karena di sini nggak ada titiknya, saya nggak bisa menggambar nih. Saya mau ngeklik di sini nggak bisa. Saya mau ngeklik di sini nggak snap kayak ini. Kalau di sini kan grid point.